Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Regita Cahyani dengan NIM 2020202092 akan menyampaikan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, langsung saja pada kelompok pertama, yaitu dengan judul Konsep Dasar Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut TIK memiliki beberapa fungsi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, meliputi yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat, yaitu alat siswa untuk membantu pembelajaran. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Tokoh-tokoh dalam pengembangan teknologi pendidikan meliputi Edward L. Torandika, Sidney L. Presley, dan sebagainya. Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menyebabkan dunia menjadi sempit dan cangkupannya. Teknologi pendidikan semakin berkembang dan menyesuaikan dengan era globalisasi sekarang. Proses belajar mengajar melibatkan teknologi modern seperti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan lain sebagainya. Teknologi pendidikan mendorong para pengajar untuk lebih memandang kegiatan mengajar ini sebagai masalah dan berusaha memecahkannya secara ilmiah berdasarkan penelitian. Ini menuntut agar tiap guru sedikit banyak menjadi peneliti yang selalu kritis terhadap usahanya, bersedia mencari jalan-jalan baru untuk senantiasa meningkatkan keahliannya dalam profesinya. Kelompok kedua dengan judul Ruang Lingkup, Manfaat, serta Mengapa Perlu Media Pembelajaran di dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Ruang lingkup merupakan cangkupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi yang pertama, materi yang diajarkan haruslah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Yang keempat, setiap guru memiliki metode atau cara dalam penyampaiannya materi, bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pola pembinaan terpadu, yaitu pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Yang keenam yaitu evaluasi, menentukan hasil belajar untuk mengetahui batas kemampuan siswa itu. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang baik haruslah efektif dan efisien. Efektif dalam artian media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemanfaatan siswa setelah melihat media meningkat, dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Kelompok 3 yaitu dengan judul Konsep, Fungsi, Prinsip, dan Ciri Media Pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang amat penting yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak hanya monoton. Siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan, walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru saja.
Ciri-ciri media pembelajaran yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu proses peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif ini dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara kebersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif dalam mengenai materi ini. Kelompok 4 dengan judul Teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif, disiplinatif, dan lainnya. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan mengajar lebih didasarkan pada faktor eksternal, yaitu tersedianya berbagai sarana yang ada dalam masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan judul Teknologi Komunikasi dalam Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, dan memahami informasi. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Teknologi komunikasi dalam pendidikan mempunyai pengaruh terutama dalam penyelesaian berbagai masalah dalam pendidikan, dan juga berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan, namun teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Kehadiran teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di dunia pendidikan. Namun teknologi komunikasi hanya akan menjadi hal yang sangat penting jika digunakan secara baik oleh guru maupun siswa. Dan peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahan melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. Kelompok 6 dengan judul Media Pendidikan dalam Proses Pembelajaran. Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut dengan media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio visual.
Dengan media, diharapkan suasana belajar tidak membosankan dan menjadi lebih menarik sehingga bisa menumbuhkan minat siswa untuk belajar pelajaran tersebut, dan yang lebih penting adalah tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum. Dalam hal ini, media adalah sarana yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Karena fungsi dari media adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, maka keberadaan media akan turut mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku, dan produser media. Selanjutnya kelompok 7 dengan judul kriteria penggunaan media pendidikan. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif, dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, ataupun objek nyata. Pendidikan juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan kondisi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam media pembelajaran memberikan bantuan sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Namun demikian, peran tenaga pengajar itu sendiri juga menentukan terhadap efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Peran tersebut tercermin dari kemampuannya dalam memilih media yang digunakan. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah yang pokok yang dapat dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan atau penyajian, dan tindak lanjut. Selain itu, guna dari kriteria pemilihan media dalam pembelajaran yaitu agar peserta didik bisa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam situasi tertentu. Jangan sampai pendidik salah pilih media pembelajaran yang akan diajarkannya. Baiklah, itu saja yang dapat Agustri sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.